Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Nela. Iya, Kak Kayaknya Nil. adik-adik di rumah pasti kurang semangat. Masih kurang semangat, Kak. Kita sapa sekali lagi ya. Oke, Kak. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Pastinya sudah semangat ya Kak. Harus Kak. semangat, Kak. Kita mau memulai ibadah kita. Oke, nah sebelum adik-adik kita memulai ibadah kita, ada baiknya Kak Anil sama Kak Nela memperkenalkan dulu siapa saja petugas hari ini. Oke, dari song leader ada Kak Anil. Halo adik-adik. Ada Kak Nela. Halo adik-adik. Dan ada petugas pemusik kita Bang David Sinabariba. Halo Bang David. Kemudian untuk Amang yang akan membawakan firman Tuhan hari ini ada Amang Pendeta Benhard Pangaribuan. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah Kak, ada baiknya kayaknya kita membakar semangat lagi ya Kak, supaya lebih semangat, on fire ya adik-adik. Nah, kita mau undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri dengan sukacita. Kita bernyanyi Dia yang Terhebat. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah
di rumah Betul Kak, sama semua seperti bergerak Tuhan ya Kak. Yesus. Iya. Jadi Yesus kita itu dia yang terhebat, Dia yang terkuat, dia dia yang terindah. terbaik. Oke adik-adik. Sekarang adik-adik duduk kembali. Ayo ambil nafas dulu. Saatnya kita memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik, nanti adik-adik mengikuti doa yang akan disampaikan oleh Kak Nela. Ayo adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu untuk segala berkat-Mu dan kasih-Mu pada kami dan kasih-Mu pada kami pada hari ini. pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan untuk kehidupan dan nafas yang Tuhan berikan. dan nafas yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami sekarang kami memulai ibadah kami. memulai ibadah kami. Pimpin kami Tuhan Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Minggu 5 setelah Trinitatis 4 Juli 2021 dengan tema Aku Anak yang Taat. Oke, Sekarang kita saatnya memulai ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan kita. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Duduklah menghadap Dia. Marilah umatnya. Hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, Silakan duduk kembali silakan ya, Kak. duduk kembali. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 551 ayat 1. Kita puji Ma Tuhata. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama, berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita tahu bahwa darah Tuhan Yesus sudah menebus kita di Bukit Golgota. Sekarang saatnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2, tercurah darah Tuhanku. Jangan lupa nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Amin. Sepertinya Kita harus lagu bangkit ini berdiri dong Kak. lagi bangkit berdiri ya Kak. Karena Nah. ini harus penuh Penuh semangat, semangat Kak. ya Kak. Dan hatinya harus benar-benar bersuka ya Kak. Betul, Kak. Oke, kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 79, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita ulang sekali lagi, harus lebih semangat ya Kak. Adik-adik bangkit berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah apa? Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oke, adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Nats epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang kelima. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik kita kembali bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 185, Holan Sada de Batata. Nanti pengulangan yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Atik
Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Abang Harnes Sitorus dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu pada tanggal 4 Juli 2021. Berikut Warta Sepekan. Warta yang pertama, adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari kelas TKA. Lagu baru bagimu.
kedua, adik-adik pada tanggal 18 Juli 2021 kita akan mengadakan evaluasi kelas di kelas masing-masing. Bahan evaluasi akan diberikan kepada kakak GSM masing-masing. Mari adik-adik mempersiapkan dengan baik ya. Warta selanjutnya, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2021. Ayo adik-adik kita bernyanyi buat teman-teman kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Adik-adik, berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang ada di layar adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Bang Harlen mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu tanggal 11 Juli 2021 dari Nats Efesus 4 ayat 29 sampai 32 dengan tema hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati, pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita bernyanyi dulu dari buku ND nomor 25 ayat 1, Hatami alih Tuhanku. Di
Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya pada minggu pagi hari ini? Luar biasa ya. Semoga adik-adik tetap sehat, kuat, dan juga tidak hanya kuat fisiknya, kuat dalam iman. Firman Tuhan yang mau menyapa kita di dalam ibadah minggu kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6, dimulai daripada ayat 4 hingga ayat 9. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayat 9 bertemakan Aku anak yang taat. Aku anak yang taat. Demikian firman Tuhan. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Udah ada? Siapa yang sudah dapat? Ayo, angkat tangannya dulu. Siapa yang sudah dapat? Udah belum? Kalau belum, coba minta tolong sama mama papanya yang di samping untuk dibukakan. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Mari adik-adik yang terkasih, kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini bagaimana untuk taat dan mengasihi Tuhan. Ayo, siapa dari adik-adik yang suka sebelum tidur dia bilang sama mamanya atau sama bapaknya, "Ma, bacain dong cerita firman Tuhan." Atau siapa yang lebih suka? "Ma, bacain dong dongeng Putri Salju." Atau Pangeran Si Buruk Rupa. Mana lebih suka kita dengar dongeng yang tidak jelas daripada firman Tuhan? Ayo, kita sebagai anak Tuhan harus lebih mencintai mendengar firman Tuhan, berita keselamatan, cerita di dalam Alkitab yang nyata dan tidak diragukan dalam hidup kita. Contohnya di dalam kitab Ulangan ini, ayo cerita tentang apa ini? Bangsa Israel dan Musa. Siapa tahu Musa itu artinya apa? Musa. Siapa tahu cerita tentang Musa? Ayo,
Ingat enggak putri Firaun yang pergi ke sungai Nil menemukan ada keranjang kecil isinya bayi yang kecil. Siapa bayi itu? Musa. Kenapa Tuhan memilih Musa? Untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian karena mereka tinggal di Mesir. Oke, siapa lagi tahu cerita tentang Musa? Dia adalah satu-satunya juga yang melihat Allah di dalam semak belukar. Dia juga yang menerima siapa? 10 hukum Taurat. Itu cerita tentang Musa. Sekarang firman Tuhan mengajak kita supaya kita percaya dan merindukan firman itu. Yang dikatakan yang pertama bagi kehidupan kita adik-adik, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah satu. Apakah itu Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus? Itu adalah satu. Yang menjadikan kita, yang memelihara kita, yang menuntun hidup kita, memberikan keselamatan, memberikan napas kehidupan, memberikan pertumbuhan. Kita nggak bisa mengatakan, saat ini aku mau berdoa hanya kepada Yesus saja. Enggak. Saat ini aku mau berdoa karena aku sukacita telah menerima raport, mau berdoa kepada Roh Kudus saja. Enggak. Kita harus berdoa dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita berdoa di dalam Anak atau Allah Bapa atau Roh Kudus, kita berdoa untuk ketiga-tiganya. Ini adik-adik, mari kita amini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Esa. Kedua, firman Tuhan mengajak adik-adik dan juga kita, bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan segala keberadaan kita, mari mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Tenaga kita, jiwa kita, kekuatan kita, kesungguhan kita. Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah. Ayo. K-A-S-I-H. Tahu enggak nyanyinya? Tahu? K-A-S-I-H. Kasih. Kenapa kasih? Apa itu kasih? Ayo, adik-adik. Siapa yang kamu kasihi? Mama? Papa? Papa dulu atau mama dulu? Ayo. Atau langsung dua-duanya? Harus dua-duanya. Jangan pilih kasih. Mama, papa, abang, kakak, adik. Siapa lagi? Opung. Nah, bagaimana kakak dengan abang sekolah minggunya? Nah, siapa yang ngasihi? Siapa suka kepada Kak Jesi? Siapa suka mengasihi Kak Onil? Siapa? Nah, itu kan pilih kasih. Masa cuman Kak Jesi dengan Kak Onil? Amam pendetanya enggak? Nah, di sini kalau kita dipanggil mengasihi Tuhan, tidak pilih kasih, benar-benar utuh. Orang yang mengasihi Tuhan tentu dia menuruti apa yang dikatakan Tuhan.
Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita? Takut dan menyembah Tuhan. Takut akan Tuhan. Ayo, kalau dikatakan takut akan Tuhan bukan takut lihat hantu, ih serem. Enggak gitu. Takut akan Tuhan, adik-adik yang terkasih, kita takut untuk melakukan dosa. Takut berbohong supaya Tuhan jangan marah. Takut mencuri supaya Tuhan jangan menghukum kita. Itu takut akan Tuhan, bukan takut lihat hantu. Ya. Di sini kita lihat bagaimana juga kita. Yang ketiga, adik-adik, mungkin adik-adik pernah mengatakan, bosan mah itu terus. Nah, kenapa itu dikatakan bosan? Bosan mah itu terus. Karena seringkali orang tua kita mengatakan, nak, kamu begini ya, rajin belajar ya. Ya ma, besok sebentar lagi, kira 1 jam lagi. Ma, kamu rajin belajar ya? Ya. Bentar lagi, nak, kamu rajin belajar ya? Bosan mama. Atau cerita-cerita, nasihatin berulang-ulang kali. Anak Tuhan tidak boleh mengatakan bosan. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan kepada kita bahwa setiap anak-anak Tuhan harus menerima pengajaran dari Tuhan berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Supaya jangan lupa. Adik-adik, gampang penyakit yang kita masih muda tapi perasaan sudah aki-aki atau nenek-nenek atau opung. Penyakit lupa itu adalah penyakit opung-opung. Kalau suka bilang lupa ma, lupa pa, lupa kakak sekolah minggu, nah, lu udah opung-opung lo. Hati-hati. Kalau opung-opung, giginya ompong. Pipinya peot. Padahal kita masih muda. Ya. Makanya kita harus menerima berulang-ulang. Supaya jangan lupa. Juga kita lihat. Pernah lihat dinding rumahnya, ada enggak salib? Ada gambar Tuhan Yesus? Ada. Ada tulisan Alkitab, ayat Alkitab, ada enggak? Ada kan? Kenapa itu? Untuk apa itu? Untuk mengingatkan adik-adik, mengingatkan seluruh pengisi rumah bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Untuk itu bagaimana kita di dalam hidup kita adik-adik senantiasa tumbuh di dalam Tuhan. Jangan bosan. Kenapa? Karena dari mendengar firman Tuhan itu, coba adik-adik baca, buka Alkitabnya dulu, Coba buka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Sudah dapat belum? Roma 10 ayat 17. Apa dikatakan Roma 10 ayat 17? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jangan suka dibudek-budekan telinganya, pura-pura dengar tapi nggak mau dengar. Pura-pura dipanggil mamanya, pura-pura dengar, ya ma katanya, tapi nggak pernah datang-datang. Nah, di sini kita lihat bahwa kita harus mendengar firman Tuhan. Kalau kita belum bisa lancar membaca, minta sama mama, ma bacain dong, pa bacain dong, ma ceritain dong. Begitu juga kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang mendampingi anak-anak sekolah minggu dalam ibadah saat ini.
Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai tanggung jawab, sebagai orang tua. Kita diberikan Tuhan satu tanggung jawab sebagai orang tua, yakni senantiasa mengajarkannya kepada anak-anak kita. Benar, dalam hidup kita banyak intensitas pekerjaan kita, tetapi jangan lupa menanamkan iman di dalam kehidupan keseharian anak-anak kita. Jangan kita lupa berlengah di dalam hidup kita hanya dengan berkala saja memberikan didikan. Tapi mari terus kita menabur dan menabur, karena di waktunya mereka akan bertumbuh, mereka akan menghasilkan buah di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara, mereka dititipkan Tuhan buat kita untuk menjadi sukacita dalam hidup kita. Karena itu mari anak-anak kita ajarkan senantiasa bertumbuh, baik itu di dalam doa, baik itu di dalam pemujian, baik itu di dalam segala pembicaraan firman Tuhan. Jangan dari kita mengatakan capek Amang, udah berulang kali tapi enggak mau didengar. Kita sebagai orang tua harus lebih terbuka lagi. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Ibu untuk bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan. Kalau di kampung dulu orang Batak memasak singkong hanya 2, bakar dan rebus. Jarang goreng, karena minyak goreng susah. Tapi kalau di Jawa memasak singkong itu macam-macam. Ada dibuat getuk, ada direbus, ada macam dikukus dan lain-lain sebagainya. Buat keripik dan lain sebagainya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Anda diberikan hikmat kepada kita dari Tuhan untuk menyampaikannya seturut dengan kemampuan anak-anak kita. Mari Bapak Ibu kita ingat senantiasa berulang-ulang mengajarkannya kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang melingkupi hari-hari di kehidupan kami, Tuhan hadir dan memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami di tengah-tengah pandemi ini. Bapa Surgawi, Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak yang taat bersama dengan sekolah minggu, untuk mengenal kasih Tuhan, untuk mengimani Tuhan yang esa, dan untuk senantiasa bersekutu di dalam firman-Mu, di dalam penyembahan, agar di dalam hidup kami tidak lengah oleh pengaruh dunia ini. Bapa Surgawi, ingatkan orang tua untuk senantiasa mengajarkan firman-Mu, karena kami tahu di dalam mendengar firman Tuhan, maka iman kami semakin bertumbuh. Berkati setiap adik-adik sekolah minggu, Engkau Tuhan yang melingkupi mereka dalam keseharian hidupnya. Berikan kesehatan, sukacita, hikmat. Dan jika terpapar COVID-19, Bapa Surgawi, jamah dan pulihkan mereka, berikan kesembuhan. Berkati setiap orang tua, Engkau Tuhan yang melingkupi mereka dalam segala pekerjaannya. Biarlah segala pekerjaan mereka menghasilkan buah-buah yang baik dan manis, sehingga kami bersukacita menyembah Engkau. Berkati kakak abang, guru-guru sekolah minggu, dan para pendamping, mampukan Tuhan untuk melayani dengan sukacita, dengan semangat yang daripada Tuhan. Lingkupi Tuhan, jauhkan kami dari situasi COVID-19 saat ini. Tapi biarlah dengan kekuatan daripada-Mu kami melakukan pelayanan. Berkati kakak abang, multimedia dan pemain musik yang senantiasa mendukung pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu ini.
Engkau Tuhan yang melingkupi mereka. Begitu juga para pelayan, penatua dan pendeta, Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan dan sukacita. Bapa Surgawi, segala pelayanan tengah-tengah gerejamu, lingkupi Tuhan, berikan yang terbaik di dalam pelayanan gerejamu agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini Tuhan bersama anak-anak kami sekolah minggu. Nama Tuhan dipermuliakan dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jadi kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa adik-adik bisa memberikan persembahan kepada mama papa, lalu dikirim ke rekening yang ada di layar atau barcode yang ada di samping, sambil kita bernyanyi taat taat. Nanti pengulangan yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Adik-adik yang terkasih, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami segenap para pelayan, pendeta, majelis, kakak dan abang guru sekolah minggu, serta abang pemain musik, kakak multimedia, mengucapkan kepada adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa memakan makanan yang bergizi, supaya tubuh kita kuat menghadapi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.